dari Allah, ya. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Untuk ini, Ibu mintakan kepada ketua kelas, Glenn, untuk membawakan doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, biar kita tambah semangat, jiwa nasionalisme kita juga tumbuh dan berkembang. Mari kita sebelum mulai pembelajaran nyanyi dulu. Maju tak gentar. Hafal semua ya? Oke. Satu, dua, tiga. Maju tak gentar, membela yang benar. Majulah, majulah, menang. Ya, terima kasih kembali. Ya, anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang baru, ya. Namanya hukum 3 Newton. Nah, sebelum kita masuk kepada hukum 3 Newton, saya mau sedikit memberi motivasi supaya kita lebih semangat belajarnya, ya. Iya, kamu lihat di sana apa bacaannya? Waktu yang hilang tidak pernah ditemukan lagi. Nah, anak-anak, kamu tahu waktu itu terus berjalan. Jadi jangan kita sia-siakan waktu. Ya, dari mulai bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Jadi jangan kamu sia-siakan waktu itu. Supaya kamu nanti bisa sukses. Atur waktumu sedemikian rupa, ya. Atur waktumu untuk mulai belajar. Dari mulai pagi kamu bangun tidur, ya. Kemudian kamu makan sampai kamu pergi sekolah dan kamu kembali ke tidur lagi. Ya, anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu yang lalu tentang apa? Iya, hukum 2 Newton. Apakah ada yang masih ingat apa itu hukum 2 Newton atau bunyi hukum 2 Newton? Ada yang masih ingat? Iya, silakan Dipa. Bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Iya, terima kasih Dipa. Untuk contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, masih ada yang ingat apa aja sih ya itu? Saya Bu, Ya, silakan Dinda. menendang bola Bu. Menendang bola. Yang lain? Bu, Ya, mendorong lemari. mendorong lemari. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. ketapel Bu. Ketapel. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran ya dalam hukum 3 Newton ini yang harus kita capai setelah mempelajari hukum 3 Newton. Yang pertama boleh dilihat di situ. Yang pertama, setelah melihat tayangan video, peserta didik mampu mengidentifikasi gaya aksi reaksi dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang kedua, melalui LKPD, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep hukum 3 Newton dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu melakukan percobaan hukum 3 Newton bersama kelompoknya dengan baik dan benar. Yang terakhir, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengemukakan hasil percobaan dalam bentuk laporan bersama kelompoknya di depan kelas dengan baik. Jadi nanti ada saya tayangkan pelajaran kita kali ini. Nanti saya akan tayangkan video
kemudian nanti kita melakukan percobaan dengan berdiskusi, kemudian yang terakhir nanti kita ada yang terakhir persentase. Sudah siap belajar? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan di depan, saya akan menayangkan video berikut ini ya. Dicermati dengan baik, diamati. Nah, di depan itu ada beberapa gambar. Nanti kamu identifikasi, kemudian nanti kamu diskusikan gaya aksi reaksinya. Nanti kita kerjakan di dalam LKPD, ya. Nah, sekarang siapa yang tahu dulu gambar apa saja di depan itu? Iya, silakan Naila. Teman-teman palu, anak bermain ketapel, mobil berlaju dengan cepat, anak melompat. Iya, terima kasih Naila. Nana, coba lihat gambar di depan ini. Gambar apa? Perahu. Iya, orang naik perahu. Nah, siapa anak-anak yang sudah pernah naik perahu? Ada yang pernah naik perahu? Iya, yang sana sudah. Siapa yang sudah? Iya. Terus saya tanya dulu, bagaimana perahu itu bisa bergerak sesuai dengan arah dayungan kita? Saat menggerakkan dayung ke arah belakang, maka perahu akan bergerak ke depan. Ketika mendayung posisi tubuh, geraknya maju ataupun mundur. Kemudian supaya posisi duduk mendayung ketika melaksanakan dayungan tetap, diperlukan kekuatan otot tungkai yang baik. Iya. Ada yang lain? Ya, Bu. Iya, silakan. Saat menggerakkan dayung ke arah belakang, maka perahu akan bergerak ke depan. Begitupun sebaliknya, jika mendayung ke arah depan, maka perahu akan bergerak mundur. Iya, terima kasih. Mengapa bisa demikian? Ada yang tahu? Ya, Bu. Iya. Karena ada gaya aksi yang kita berikan lewat dayung untuk memberi gaya aksi, sehingga perahu akan memberi gaya reaksi yang sama besar dengan arahnya yang berlawan. Iya, terima kasih atas jawabannya yang sangat baik sekali. Pak, perahu itu ada gaya aksi dan reaksi. Begitu. Nah, sekarang coba kamu apa informasi yang bisa kamu dapatkan dari beberapa masalah tadi, ya? Kemudian nanti kita tuangkan dia di dalam LKPD. Bagaimana menentukan gaya aksi reaksi benda yang dikenai oleh gaya. Nanti
Oke? Ya, anak-anak, kita akan membagikan LKPD. Tapi sebelum saya bagikan LKPD, kita bagi dulu kelompoknya. Ya, kelompok yang sudah saya informasikan di dalam grup WA kelas kita. Jadi kamu silakan ke kelompoknya masing-masing. Ayo, mulai dari sekarang. Anak-anak, ini saya akan bagikan LKPD-nya. Nanti cermati langkah-langkah dan petunjuk yang ada di dalam LKPD tersebut. Silakan dibaca betul-betul dulu. LKPD tersebut itu berisi tentang masalah kontekstual dan juga petunjuk dalam penyelesaiannya. Ya, ada yang belum paham atau ada yang mau ditanya? Sudah bisa ya? Oke, kalau sudah bisa silahkan dikerjakan dari sekarang. Ya, untuk kelompok 1 bagaimana? Sudah bisa? Ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ya, itu praktekin ya bagaimana ketapelnya ya. Kemudian isi ini KPD. Enggak bisa. Semuanya kerjakan LKPD tersebut dan percobaannya secara bekerja sama, kemudian disiplin dan bertanggung jawab. Selesaikan LKPD-nya dengan baik, ya. Nah, kemudian nanti analisislah LKPD tersebut sesuai dengan petunjuknya. Oke? Semuanya, apakah sudah selesai LKPD-nya dikerjakan? Iya. Kemudian nanti setelah ini saya suruh kalian untuk persentase, ya. Dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Nah, biar lebih baik lagi, nanti ada saya pilih moderatornya. Untuk moderator dari kelompok 1 saya pilih dari kelompok 2, kemudian nanti moderator kelompok 3 adalah kelompok 4, gitu ya. Oke? Ya. Saya pilih untuk kelompok 2. Silakan Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Ibu Guru Sri Yeni Trisnawati sebagai guru fisika di kelas ini, dan yang kami hormati teman-teman semua di kelas ini. Saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi. Baiklah, kita mulai saja presentasi ini. Yang pertama kami persilakan kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan kami hormati Ibu Guru Sri Yeni sebagai guru fisika kami. Yang kami hormati dan sayangi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan laporan hasil percobaan yang telah kami lakukan menggunakan alat peraga ketapel dengan materi hukum 3 Newton. Share dari Google. Untuk gaya aksi reaksinya memukul paku dengan palu, maka palu sebagai benda yang diberi gaya aksi dan menghasilkan gaya dari paku yang merupakan gaya reaksi dari perpukulan melalui palu tersebut. Menarik ketapel. Aksinya adalah saat kita menarik tali tugas yang berisi peluru
dengan arahnya yang berlawanan. Mobil bergerak di jalan raya, ban mobil adalah F atau aksi dan arah gerakan mobil adalah F atau reaksi. Setelah kami melakukan percobaan dengan ketapel untuk membuktikan adanya gaya aksi ke arah aksi hukum 3 Newton, kemana arah tangan kiri dan tangan kanan menarik ketapel. Arah tangan kiri dan tangan kanan menarik karet, yaitu tangan kiri ke bawah dan tangan kanan ke atas. Berlawanan arah. Ketika karet ditarik dengan gaya biasa atau pelan, bagaimana kecepatan kelereng? Yaitu kelereng naik dengan kecepatan pelan. Ketika karet ditarik dengan gaya yang kuat, bagaimana kecepatan kelereng? Yaitu kelereng melaju terlempar dengan kecepatan kuat. Jadi, kesimpulannya adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan bahwa tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapatkan gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arah yang dihasilkan akan berlawanan. Presentasi dari kelompok 1 saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil tentang laporan percobaan hukum 3 Newton. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman yang ingin memberi tanggapan ataupun pertanyaan mengenai hukum 3 Newton dari hasil presentasi kelompok 1. Ya, silakan. Menurut saya hasil presentasi sudah cukup baik. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa ketapel juga termasuk hukum 3 Newton? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya silakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Yulia. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, memberi Kami, ketapel termasuk hukum 3 Newton karena hukum 3 Newton menyatakan untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawan arah. Artinya, jika ada suatu benda mendorong benda lain, maka benda tersebut akan terdorong kembali ke arah yang berlawanan. Ketika kita bermain ketapel, aksinya adalah ketika menarik pegas yang berisi peluru ke belakang, dan reaksinya adalah ketika peluru terbang ke arah yang sebaliknya, yaitu ke depan. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Jika tidak ada lagi, kami persilakan kepada Ibu Guru. Ya, terima kasih moderator. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, anak-anak, ya, ketapel itu juga termasuk ke dalam hukum 3 Newton. Sesuai yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, ya, bahwa ketapel juga termasuk ke dalam hukum 2 Newton. Ada aksi, reaksi yang terjadi pada ketapel. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti belajar lagi di rumah, ya. Presentasi ini saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Tadi kita sudah selesai presentase, ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, apakah kalian senang belajar fisika? Senang. Nah, dari pembelajaran kita tadi, ayo coba masing-masing kelompok utarakan dulu apa yang kamu dapatkan dari belajar hukum 3 Newton. Dari kelompok 3 dulu boleh? Kami kelompok 3 sangat termotivasi dengan belajar tentang hukum 3 Newton karena kenyataan hukum Newton sangat erat kaitannya dengan kegiatan yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4 kami persilahkan. Senang belajar fisika seperti ini karena dapat
Iya, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah kita tadi melakukan pembelajaran, sebelum kita mengerjakan tes kuis yang saya akan berikan, ada yang mau ditanya? Sudah paham semua? Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya bagikan kuisnya, silakan dikerjakan masing-masing. Itu ada jawabannya, silakan dipilih. Pilihan berganda. Kalau kamu anggap dia benar, silakan disilang. Ya. Ya, anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran ya tentang hukum 3 Newton. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Wija. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar kepada sumber gaya tersebut. Gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya yang bisa sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun arah yang dihasilkan akan berlawanan. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Iya. Dari kesimpulan teman kita tadi Wija ya, bahwasanya gaya pada hukum 3 Newton itu adalah gaya aksi sama dengan gaya min reaksi. Jadi ada aksi dan reaksi. Jika suatu benda memberikan aksi, maka akan membalikannya dengan reaksi. Ya, sudah paham semuanya? Oke. Gagal itu urusan nanti ya. Yang penting kita berani untuk mencoba dan terus mencoba. Keren. Hari ini kita akhiri pembelajaran kita ya. Nanti kita tutup dengan doa. Agar pelajaran kita dapat berkah, marilah kita berdoa. Doa selesai.